Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Jalu Putri Desprianti dengan di belakang 068. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan mengenai refleksi diri dari pertemanan dan pertukaran sosial, tugas mata kuliah komunikasi interpersonal. Pertemanan adalah hubungan sosial dua orang atau lebih yang dimana pastinya didasari oleh rasa saling percaya, dukungan, dan kedekatan emosional. Di dalam sebuah hubungan pertemanan pastinya ada pressure atau faktor internal dan eksternalnya. Sedangkan pertukaran sosial adalah hubungan di mana adanya memikirkan untung rugi atau timbal balik di dalam sebuah hubungan, dan pastinya ada rasa untuk saling mempertahankan. Di sini saya akan mempresentasikan refleksi diri yang sudah saya kerjakan. Di sini saya mempunyai 3 hubungan pertemanan. Yang pertama, saya mempunyai pertemanan dengan yang namanya Olga. Di sini saya sudah menjalin hubungan pertemanan kurang lebih 4 tahun karena kita berteman sejak masuk bangku kelas 1 SMK. Pastinya di dalam pertemanan kami ada banyak sekali pressure yang telah kami alami. Bukan hanya pressure saja, tapi kita juga mengalami banyak banget pengalaman dan perjuangan yang telah dilalui bersama. Ini pressure yang kami rasakan, yaitu dari pressure internalnya itu adalah perbedaan kebutuhan, dan pressure eksternalnya yaitu beda ketertarikan, beda prioritas, dan terkendalanya jarak. Ada juga sosial dan ekonomi. Adanya pressure tersebut, kami memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan itu. Karena adanya perbedaan kebutuhan kan, dari perbedaan kebutuhan ini tuh kita saling membantu jika kamu membutuhkan apa, dan jika bisa aku bantu, maka aku akan bantu. Dan untuk perbedaan ketertarikan, semisal Olga itu mempunyai ketertarikan di dalam sebuah seni, maka saya akan mendukung Olga mengambil ketertarikan seni tersebut karena itu adalah hal yang bermanfaat. Dan ketika Olga mempunyai hambatan atau kendala dalam ketertarikan tersebut, maka saya akan berlapang dada mendengarkan cerita dari Olga, dan ketika Olga meminta pendapat, saya akan memberikan pendapat. Dan itu pun sebaliknya, bukan saya ke Olga saja, tapi Olga ke saya juga seperti itu. Adapun juga status sosial dan ekonomi. Pastinya status sosial dan ekonomi adalah suatu hal yang bikin minder satu sama lain awalnya. Namun kita komunikasikan apa yang telah kami rasakan mengenai status sosial dan ekonomi. Dari situ kami dalam pertemanan tidak memandang status sosial dan ekonomi, kita memandang bahwa kita sama saja, gak ada yang beda. Dan adanya kita adalah terkendala jarak, dimana sekarang kita sudah memiliki kehidupan masing-masing, sudah memiliki kesibukan masing-masing. Pastinya kita jarang berkomunikasi secara sering sekali, tapi sekali dua kali pasti kita akan mengagendakan bertemu. Selagi ada waktu senggang, kita atur jadwal supaya bisa bertemu atau sekedar berbincang. Kalau tidak gitu, kita akan melakukan komunikasi secara telepon untuk berbagi cerita sehari-hari kalau kita jarang bertemu, atau berkeluh kesah gitu. Tentunya di hubungan pertemanan kami sudah termasuk ke teori pertukaran sosial, yang dimana kami sudah memikirkan untung rugi dan hubungan timbal balik yang telah kami laksanakan. Sudah memikirkan effortnya, rewardnya, dan tentunya pengorbanan yang telah kita lakukan, apalagi untuk mempertahankan hubungan satu sama lain, hubungan pertemanan ini. Dan yang kedua ini, saya memiliki hubungan pertemanan dengan yang namanya Za. Kami berteman sejak duduk di bangku kelas 1 SMP. Jadi, kami berteman lamanya sudah kurang lebih 7 tahun. Dimana lamanya hubungan pertemanan kami ini pastinya banyak sekali pressure dan tekanan yang dialami. Apalagi pressure yang pertama adalah pressure internal. Di sini pressure internalnya adalah stres dalam pertemanan. Dan yang kedua adalah pressure eksternal. Pressure eksternalnya adalah perbedaan ketertarikan, perbedaan prioritas, dan terkendala jarak. Pastinya
Di dalam hubungan pertemanan lama ini, kami ada beberapa cara dalam mengatasi masalah atau pressure yang telah kami alami. Yang pertama adalah stres dalam pertemanan. Di dalam pertemanan yang telah kami alami ini, karena lamanya adanya stres, kami selalu bercerita satu sama lain, apa sih yang kita rasakan, kenapa kok bisa sampai kayak gini. Dan pastinya kita ada waktu, kita pasti membutuhkan waktu untuk mencerna semuanya. Dan jika udah bertemu semuanya itu sudah selesai, pasti yang pertama adalah kita mengkomunikasikan apa yang kita rasakan di dalam pertemanan ini. Adanya perbedaan ketertarikan dan prioritas, pastinya adanya perbedaan ini tuh kita saling mendukung satu sama lain. Apa yang kamu pilih itu udah pasti baik untuk kamu. Jika kamu ingin cerita apa yang kendala yang kamu alami, ayo ceritalah. Jadinya tuh kita tetap mensupport walaupun kita itu terkendala jarak, sudah masuk ke fase kesibukan masing-masing. Kita tetap komunikasi, tetap bercerita apa yang kita rasakan selama ini. Dan pastinya tuh di kala waktu senggang pun kita akan membuat jadwal untuk bertemu, entah itu untuk saling berkumpul aja atau bermain di luar bersama. Yang penting tuh kita ada waktu untuk bertemu, untuk menyelesaikan apa yang kita rasakan di pressure pertemanan yang kami rasakan ini. Karena hubungan pertemanan kami ini yang berjalan sudah lama, pastinya sudah termasuk ke pertukaran sosial. Mengapa? Karena selama ini kami sudah mengorbankan banyak usaha, mengorbankan waktu, dan pastinya ada timbal balik untung rugi yang telah kami lakukan, yang telah kami laksanakan. Dan pastinya itu sudah matang-matang kami pikirkan, bukan hanya sekedar ini tuh gak gini. Pastinya itu kita sudah benar-benar memikirkan matang-matang apa yang telah kita lakukan bersama, apalagi tuh dari bentuk dukungan emosionalnya, perhatiannya, dan pastinya tuh kita tetap menjaga komunikasi supaya pertemanan ini tuh kita tetap bertahan lama walaupun kita adanya terkendala beberapa hal. Pastinya tuh kita tetap ada kemauan untuk mempertahankan. Jadi kesimpulan dari refleksi yang telah saya kerjakan adalah apapun pressure-nya dari internal maupun eksternal, ada yang paling penting adalah komunikasi satu sama lain dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Maka jika adanya komunikasi tetap berjalan, hubungan pertemanan dan pertukaran sosial ini akan bertahan lama. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas komunikasi interpersonal. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.